Perlu diketahui yang sesungguhnya wali Allah tidak diukur dari kesaktiannya, kebal, bisa meramal, atau kejadian-kejadian aneh. Allah berfirman, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau memang dia wali yang sebenarnya, pasti imannya lurus, takwanya konsisten, menjaga salat, halal haram, dan akhlaknya selalu dijaga. Wali asli itu tidak mengakui wali. Wali sejati menyembunyikan keistimewaannya, tak suka dipuja, dipanggil orang suci, bahkan sering merasa dirinya penuh dosa. Kalau ada orang mengaku wali, minta disembah, dicium, diyakini mutlak, mengklaim kalau dia dapat wahyu khusus, pasti itu bukan wali, tapi ujian atau penyesatan. Dalam dunia tasawuf, tradisi Islam khususnya yang berkembang di Nusantara, wali Allah dipahami sebagai hamba yang dekat dengan Allah karena iman, takwa, dan keistiqamahan. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita menjumpainya, akan tetapi kita tidak memahaminya. Karena wali Allah selalu menutupi identitasnya seolah-olah mereka nampak orang biasa saja. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita menilai orang dari wajah, penampilan ataupun perilakunya. Karena yang sifatnya lahir bisa dilihat, akan tetapi sifat batin hanya bisa diketahui oleh orang yang memiliki tingkat kesadaran tinggi. Bisa saja ia menyamar sebagai pemulung, pengemis atau orang yang lemah yang membutuhkan uluran tangan. Macam-macam jenis wali yang sering dikenal dalam ajaran Islam. 1. Wali Kutub atau Gaus. 2. Wali Autad. 3. Wali Abdal. 4. Wali Nukaba. 5. Wali Nujaba. 6. Wali Ahyar. 7. Wali Majzub. 8. Wali Maktum. 9. Wali Masyruf. Pembagian 9 jenis wali tersebut berasal dari ajaran tasawuf, bukan untuk mengklasifikasi manusia secara mutlak, melainkan sebagai cara memahami tingkatan kedekatan hamba kepada. Pertama, 1. Wali Kutub atau Gaus. Wali ini disebut juga poros zaman. Dipercaya hanya satu orang di setiap masa. Menjadi pusat spiritual dan penopang keseimbangan rohani dunia. Wali kutub adalah sebutan untuk wali Allah yang menduduki posisi tertinggi, sebagai poros atau pusat spiritual alam semesta, pemimpin para wali lainnya yang selalu ada di setiap zaman, memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah, dan karomahnya bersifat langsung dari Allah di luar nalar manusia. Sosok ini tidak terbatas pada satu wilayah dan seringkali menjadi figur yang sangat dihormati dan dirindukan oleh para wali lain, meskipun keberadaannya seringkali tersembunyi atau mastur. Karena kedudukan wali kutub ini sebagai wali tertinggi. Ia merupakan pimpinan atau koordinator para wali lainnya di seluruh dunia. Ia memiliki kedekatan spiritual yang sangat kuat dan karomah yang langsung dari Allah, tidak melalui proses sebab akibat biasa. Bahkan saat wali kutub hadir, semua perhatian akan tertuju kepadanya. Bahkan wali-wali lain pun mungkin tersisihkan. Dan dunia perwalian selalu ada wali kutub, meski sosoknya bisa berbeda di setiap zaman dan tempat. Keberadaan dan keistimewaannya seringkali menjadi ranah rahasia spiritual yang tidak mudah dipahami secara rasional. Salah satu nama yang sering dikaitkan sebagai wali kutub dari masa lalu, terkadang dalam tradisi tarekat tertentu, adalah antara lain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 2. Wali Autad. Wali Autad ini jumlahnya biasanya 4. Diibaratkan sebagai pasak bumi yang menstabilkan dunia. Memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Wali Autad adalah salah satu tingkatan tertinggi dalam hierarki kewalian tasawuf. Mereka dianggap sebagai tiang bumi yang menjaga stabilitas spiritual di 4 penjuru dunia, timur, barat, selatan, utara, dan senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Wali Autad termasuk salah satu derajat wali paling tinggi, sering disebut memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan alam semesta menurut pandangan Sufi.
Ia seringkali dikaitkan dengan menjaga stabilitas spiritual dunia di 4 penjuru mata angin. Dalam hierarki yang sama, sering disebutkan juga wali kutub atau pemimpin para wali dan wali abdal. 3. Wali abdal. Wali abdal adalah kelompok kekasih Allah, waliullah, pilihan yang bertugas menggantikan kedudukan sebagian peran para nabi sepeninggal mereka dalam menjaga stabilitas spiritual dan fisik di muka bumi. Mereka dikenal memiliki sifat wara, dermawan, rendah hati, dan kasih sayang yang tinggi, serta berjumlah tertentu, sering disebut 7, 30, atau 40 orang. Dengan julukan abdal berasal dari bahasa Arab badal atau badil yang berarti pengganti. Dinamakan demikian karena ketika satu dari mereka wafat, Allah akan menggantikannya dengan wali lain. Wali abdal dipercaya berperan menjaga keamanan, kedamaian, serta mengatur iklim dan cuaca di wilayah tertentu. Wali abdal lebih utama bukan karena banyaknya sholat puasa, melainkan kejujuran, kedermawanan, dan ketulusan hati. Bebas dari penyakit hati seperti dengki, hasut, dan cinta dunia. Suka tersenyum, menyayangi muslim, tidak pernah melaknat atau menyakiti siapapun. Wali abdal diyakini sebagai bagian dari hierarki kewalian dalam tasawuf, yang seringkali bekerja di balik layar tanpa diketahui halayak umum. Doanya dipercaya mustajab dan membawa rahmat bagi masyarakat. 4. Wali Nukoba. Wali Nukoba adalah tingkatan wali Allah yang dikaruniai pemahaman mendalam tentang syariat, berjumlah 12 orang dalam satu masa. Mereka memiliki kemampuan khusus mengenali tipu daya hawa nafsu tahu setan serta membedakan orang alim dan bodoh, dengan amalia lahiriah, ibadah, zuhud, mujahadah, dan batiniah, taubat, muhasabah, tafakur. Jadi wali Nukoba, terdapat 12 orang wali yang bertugas di setiap zaman. Beberapa literatur juga menyebutkan jumlahnya bisa mencapai 300 orang menurut sebagian pandangan dalam kitab salaf. Keahlian mereka adalah pemahaman syariat yang tinggi, memungkinkan mereka mengetahui tipu daya syaitan dan membedakan manusia secara batiniah. Dan wali Nukoba, ini dikenal memiliki 10 amalia utama, yang terdiri dari 4 amalia lahiriah, banyak ibadah, zuhud, menekan hasrat, mujahadah maksimum, dan 6 amaliyah batiniah yaitu taubat, inabah, muhasabah, tafakur, merakit dalam Allah, riyadoh. Wali Nukoba, ini merupakan bagian dari hierarki wali dalam tradisi tasawuf yang memiliki fungsi spesifik dalam menjaga syariat. 5. Wali Nujaba. Istilah wali Nujaba adalah salah satu tingkatan wali Allah dalam tradisi sufistik, yang berjumlah 8 orang pada setiap masanya. Mereka dikenal sebagai golongan kekasih Allah yang memiliki kemuliaan akhlak dan seringkali menutupi status kewaliannya atau mastur dari halayak umum. Jumlah dan keberadaan wali Nujaba ini jumlahnya tetap, yaitu 8 orang dalam satu masa. Mereka cenderung mastur, atau tersembunyi atau tidak menampakkan diri. Dan tidak dikenal secara luas oleh manusia, namun kedudukannya mulia di sisi Allah. Dalam beberapa literatur, wali dalam berbagai tingkatan, seperti Nujaba, Abdal, Nukaba, memiliki peran khusus dalam menjaga keteraturan spiritual dunia dan mengurus urusan umat atas izin Allah. Jadi wali Nakoba, ini memiliki kecerdasan rohani tinggi dan kebijaksanaan mendalam. Menjadi penolong dalam kesempitan umat. 6. Wali Akhyar. Wali akhyar adalah istilah dalam tradisi tasawuf untuk menyebut golongan wali Allah yang terpilih karena kebaikan, kesalehan, dan ketulusan hati mereka. Mereka termasuk dalam hierarki wali, kekasih Allah, yang menjaga keseimbangan spiritual di bumi, seringkali hidup tersembunyi dan fokus pada ibadah serta berbuat baik kepada makhluk. Wali akhyar ini, mereka dikenal memiliki hati yang bersih, perilaku mulia, dan tingkat ketakwaan yang tinggi. Dalam hierarki wali, kelompok ini sering dikaitkan dengan mereka yang memiliki derajat tinggi dalam hal kesalehan dan kebajikan, seringkali disebutkan bersama kelompok wali lain seperti Abdal, Autad, dan Nukoba. Mereka dipercaya membawa keberkahan dan melindungi dunia melalui doa dan ibadah mereka, meskipun keberadaan mereka seringkali tidak diketahui oleh halayak umum. Wali ini sering tidak dikenal sebagai wali oleh masyarakat umum. Menonjol dalam amal saleh dan keikhlasan. 7. Wali Majzub.
wali majzub ini seolah ditarik langsung oleh Allah. Kadang perilakunya tampak tidak biasa, tapi hatinya penuh makrifat. Tidak selalu terikat kaidah sosial umum, namun tetap dalam penjagaan ilahi. Wali majdub adalah kekasih Allah atau wali yang mengalami jadzab atau tertarik sepenuhnya kepada Allah, sehingga akal zahirnya seakan terlepas dari kesadaran duniawi. Mereka sering berperilaku aneh atau tidak lazim, namun tindakan mereka dituntun oleh ilham. Mereka berbeda dengan wali sufi yang umumnya tampil rapi dan istiqomah secara lahiriah. Ciri-ciri dan karakteristik wali majdub ini adalah fana atau lenyap kesadaran. Ia fokus perhatiannya hanya kepada Allah, sehingga mengabaikan norma atau penampilan sosial. Perilaku tidak lazim, tindakan mereka sering dianggap gila atau aneh oleh manusia awam, tetapi sebenarnya memiliki makna makrifat. Terbimbing ilham, segala perbuatan mereka merupakan petunjuk langsung dari Allah, bukan hawa nafsu. Berbeda dengan wali mastur. Wali majdub terlihat aneh, sedangkan wali mastur tersembunyi. Wali yang menyembunyikan kewaliannya namun berpenampilan normal. Jadi wali majdub adalah bentuk kedekatan khusus dengan Allah yang tidak bisa ditiru oleh orang biasa. Dalam pandangan tasawuf, mereka adalah orang-orang yang sudah terlepas dari beban nafsu duniawi. 8. Wali maktum. Wali maktum ini wali yang disembunyikan oleh Allah. Hidup seperti orang biasa, pedagang, petani, atau rakyat jelata. Keistimewaannya hanya diketahui Allah dan wali tertentu. Bahkan seringkali tidak menyadari status kewalian diri mereka sendiri. Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jami dalam Nafahatul UNS, terdapat sekitar 4.000 wali jenis ini yang identitasnya dirahasiakan Allah dan tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka menjalani kehidupan biasa tanpa menampakkan karomah atau kedudukan spiritual mereka. Tidak diketahui oleh manusia lain, membuat mereka bebas dari popularitas atau perhatian, sehingga fokus sepenuhnya hanya kepada Allah. Wali ini berbeda dengan wali zahir. Berbeda dengan wali yang dikenal umum, seperti wali songo, wali maktum beroperasi di balik tirai kekuasaan spiritual yang tidak terlihat. 9. Wali masyruf. Wali yang tampak dan dikenal, biasanya ulama besar atau tokoh masyarakat. Menjadi panutan dalam ilmu, dakwah, dan akhlak. Definisi: pendamping, pembimbing, atau wali asrama di pondok pesantren yang bertugas memantau perkembangan, disiplin, dan bimbingan spiritual santri. Memberikan konseling, memotivasi, dan memastikan santri menaati peraturan pesantren. Nah, dari ke-9 penggolongan jenis wali tersebut, mereka memiliki keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan karomah yang mereka miliki. Akan tetapi dari ke-9 jenis wali tersebut, kedalaman spiritual dan ketaatannya kepada Allah tetaplah sama. Pertanyaannya, di antara jenis-jenis wali tersebut, wali mana yang biasanya menyamar sebagai orang miskin, pengemis, pemulung, bahkan sebagai orang yang membutuhkan uluran tangan? Dan biasanya ia berada di tengah-tengah keramaian dunia yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Wali itu adalah wali majzub. Ia adalah kekasih Allah. Tindakan mereka sering dianggap gila atau aneh oleh manusia awam, terkadang juga pura-pura mengemis. Akan tetapi sebenarnya ia memiliki makna makrifat. Segala perbuatan mereka merupakan petunjuk langsung dari Allah, bukan hawa nafsu. Wali majdub adalah bentuk kedekatan khusus dengan Allah yang tidak bisa ditiru oleh orang biasa. Dalam pandangan tasawuf, mereka adalah orang-orang yang sudah terlepas dari beban nafsu duniawi. Tetapi, bukan semua pengemis atau orang gila itu adalah wali. Hanya orang yang memiliki spiritual tinggilah yang bisa mengetahui bahwa ia adalah kekasih Allah. Maka ulama berpesan, jangan engkau meremehkan dan menilai orang dari luarnya, jangan engkau merendahkan orang karena yang tampak lahirnya. Karena, bisa jadi mereka kekasih Allah. Lalu bagaimana cara membedakan wali Allah yang sesungguhnya dan yang bukan? Bagi orang yang awam, hanya bisa melihat dari sifat-sifatnya saja. Itu pun hanya sebatas perkiraan. Karena wali adalah hamba yang dekat dengan Allah karena iman dan ketakwaannya, bukan karena gelar, pakaian, keturunan,
atau kesaktian. Jadi tolok ukur utama wali adalah iman dan takwa, bukan hal-hal lahiriah. Biasanya, ciri utama wali Allah yang sesungguhnya adalah kokoh dalam akidah dan tidak terlalu mementingkan urusan duniawi. Wali Allah tidak pernah melanggar syariat. Syalatnya terjaga. Akhlaknya baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang memusuhinya. Mudah memaafkan dan welas asih. Tidak meremehkan hal yang berbau halal haram. Dan tidak mengubah ajaran Islam. Kalau ia juga tidak mengaku-ngaku sebagai wali. Karena wali yang sesungguhnya tidak menonjolkan diri. Lebih-lebih berkata, saya adalah wali. Kalau ada yang mengatakan dirinya wali, berarti dia wali palsu. Karena wali yang sesungguhnya tidak pernah mengklaim dirinya wali. Bahkan sering merasa dirinya penuh dosa. Takut ria, dan ujub. Sebaliknya, kalau wali palsu, sering memberi isyarat dirinya, orang khusus. Senang dipuja oleh setiap orang, selalu menonjolkan dirinya di depan umum. Bahkan suka membangun kultus. Wali sejati disembunyikan Allah, bukan dipromosikan oleh dirinya sendiri. Lalu sifat wali yang sesungguhnya rendah hati dan zuhud. Tawadu atau rendah hati. Tidak haus oleh pujian. Tidak mengejar harta, jabatan, pengaruh, bahkan segala urusan duniawi. Banyak wali yang menyamar hidup sederhana. Bahkan menyamar sebagai rakyat biasa. Tidak menonjolkan diri. Ini sebabnya dalam tradisi ulama tasawuf dikenal istilah wali mastur atau wali yang disembunyikan Allah. Lalau akhlaknya menenangkan. Kehadirannya menenangkan bagi seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Ucapannya menyejukkan. Tidak memprovokasi kebencian. Bahkan tidak merasa paling benar dan suci. Akan tetapi, jika seseorang mudah marah, merendahkan orang lain, mengaku paling suci, itu tanda penyakit hati, bukan kewalian. Lalau bagaimana dengan karomah dan kesaktian? Ini bagian yang sering menipu. Karomah bukan syarat wali. Tidak semua wali punya karomah. Banyak wali besar tidak menampakkan keajaiban. Karomah hanyalah bonus dari Allah, bukan bukti utama kewalian. Dan untuk mengenali wali palsu dengan berbagai macam ciri-ciri. Tanda-tanda ini perlu diwaspadai. Ia mengaku wali atau orang pilihan. Karena wali palsu pasti mempromosikan diri dan berkata, saya wali. Saya mendapat wahyu khusus. Kamu harus taat mutlak pada saya. Bahkan meminta perlakuan istimewa. Minta dimuliakan, dicium tangannya berlebihan. Karena wali sejati justru mengarahkan murid kepada Allah. Bukan kepada dirinya.